buka ya, aku nggak mau Ya, patahnya oke. makin itu. Segini juga cukup. Jangan ditekan! Ih, lu ya. Gue udah bilang jangan. Enggak patah. Bukan masalah patah, dia kan jadi tuh. Hai guys. Welcome to the happybelly.id. Hari ini mau ngapain? Kita hari ini mau bikin, kita kasih nama Food Quiz Challenge ya. Oke. Food Quiz Challenge. Jadi Kayak kemarin. sebelumnya ya? kita udah pernah bikin itu tentang tebak-tebakan gambar makanan khas Indonesia. Ya, Sekarang kita mau bikin. merambah keluar Indonesia nih. Jadi kita coba bikin Food Quiz Challenge untuk makanan khas Asia gitu loh. Jadi lebih biar wawasan kita lebih kebuka juga guys gitu. Kan karena lagi corona nggak bisa jalan-jalan, jadi kita jalan-jalannya kuliner online. Betul. Jadi untuk menghemat waktu, tadi gua sama Melta sebelumnya udah riset duluan nih. Jadi kira-kira makanan apa aja sih yang nanti mau kita tanyain ke satu sama lain. Jadi biar lebih cepat kita duluan riset Mencari. dulu ya. Oke. Cari. Jadi kita langsung mulai aja tanpa basa-basi lagi. Ada hukuman nggak Mas Sin? Hukumannya seperti kemarin aja deh, kita pakai lipstick. Iya, karena udah patah Lipstick sekalian yang aja. saya patahkan kemarin. Iya, lipstick gua rusak, lu jangan ditekan. Itu kan nggak ditekan, diputer. Yang kali jangan pakai lipstick, kita pakai bedak aja. Ih, rusak. Ya, sekalian aja kita pakai terus. Yaudah, Kita yuk. langsung main ya guys. Kita Tuh, lihat. 2, 3. Kamu selalu ngeluarin kertas yang pertama ya. Nggak sadar lah aku. Aku lagi ya, duluan Ya, ya. oke. Kamu tebak ya. Kenapa sih kamu keluarin yang sama dengan aku? Ini namanya balut, makanan khas Ih, Filipina. nggak Jadi mau. ini berasal dari embrio itik atau embrio ayam. Biasanya sih itik sih. Itu terkenal banget di Filipina. Tapi nggak tahu ini tuh sebenarnya makanannya legal nggak sih dijual di sana. Tapi terkenal Mereka banget. lah orang makanan tradisional mereka kok. Iya gitu. Dia tuh telur bebek, embrio bebek sih. Bebek ya. Biasanya setelah usia telur bebeknya 21 hari udah membentuk paruh bulu. Jadi baru dimakan tuh setelah 21 hari. Jadi jangan kaget tuh pas makan tuh ada kakinya, kepalanya, Itu terus paruhnya, dari bumbuin jeroannya, lendir-lendir. Dibubuhin lagi nggak sih itu? Disantap bersama garam dan cuka. Dan lebih nikmat apalagi diminum bersama minuman berkarbonasi. Karbonasi kayak Coca-Cola kan? Iya, minuman Soda bergas. ya? Iya. Apa sih? Gimana sih rasanya? Kamu pengen nyobain nggak kalau ke Filipina? Kalau kamu nyobain aku cobain. Aku harus mikir 2 kali sih. Mungkin kalau nggak berbau mungkin aku mau cobain ya. Karena kan kalau kadang nggak suka kalau dari baunya kan. Karena kan kadang dari baunya walaupun kita pengen nyobain malah bisa kadang jadi- mau gitu kan. gitu kan. Patai. Kayaknya aku sama deh. Kunci yang mana? Kan kalau dulu. Nanti saya kuncinya mana? Itu Gak boleh nyontek dong, harus nebak dong. Kok nyontek sih? somtam ya. Iya bener Som. Kenapa kita sama? Aku hapus dulu deh. Ya berarti selera kita tentang makanan Asia itu sama guys. Kayak jangan-jangan hampir semuanya sama. Ini harus ada waktu untuk cari yang baru lagi. Enggak lah. Jadi kayaknya hari ini muka kita bersih deh guys. Somtam atau selada pepaya mentah adalah selada berbumbu agak pedas yang terbuat dari irisan tipis pepaya mentah. Hidangan ini dipercaya berasal dari Laos, tetapi dipopulerkan oleh kuliner Thailand dan lazim disajikan di daratan Asia Tenggara. Jadi itu masuk salad atau enggak sih? Salad Salad irisan pepaya. Aku pernah coba sih pas aku ke Thailand. Dan di sini kan ngomongnya kan agak pedas, tapi biasanya di sana tuh dia disajikannya pedas banget. Pedes banget. Untuk aku yang orang Indonesia sih ngerasanya pedas banget sih. Kamu udah nyobain di Thailand? Udah, Aku sih nggak itu pernah. pedas banget guys. Tapi enak sih waktu try. Ini deh. Ayo. Itu. Ini loh, aku nggak tahu namanya. Ini kayaknya makanan Vietnam bukan sih? Khas Vietnam. Tapi aku nggak tahu nama Vietnamnya. Ini yang jelas spring roll yang isi udang gitu deh. Oke, lok. Lok, tapi nggak tahu nama Vietnamnya. Lok. Ya, Lok. 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 Ya, Vietnamnya. Lok. Ya, Lok. 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 Ya, Vietnamnya. Lok. Ya, Lok. 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 2,000 years later. Vietnamnya. Lok. Ya, Lok. 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 Ya, Vietnamnya. Lok. Ya, Lok. 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 Ya. Deal ya? Iya. Deal. Popia. Tentukan kamu Popia.
Popia dari Singapura. Popia adalah lumpia khas Singapura berisikan sayuran, buncis, campuran daging cincang, dan popia termasuk salah satu jajanan yang paling populer di Singapura dan serta disajikan sebagai hidangan santai di rumah. Ya, oke. Dicoret deh. Aduh, kasihan sayang aku Ngapain habis sih? mandi. Harus dicoret mukanya. Mukas India atau gimana nih? Terserah. Curang banget sih. Matahari. Cakep kok. Matahari kayak baru terbenam. Kamu kayaknya tahu deh. Katsu Jepang ayam katsu. Apa sih namanya beneran katsu ya? Ih, jangan gitu mukanya, iya kan? Ayam katsu. Kenapa? Hanya iya kan? Coba sebutin nanti, saya kunci jawabannya. Saya kunci. Aduh, ini tuh enak. Di Jepang aku pernah makan kok, aku tahu. Tapi nggak tahu namanya benar salah. Chicken katsu. Dia tuh atasnya pakai saus kecap gitu kan. Biasanya dia suka pakai omurice. Ya cepat apa namanya? Iya, chicken katsu. Katsu ya. Sebenarnya mirip tapi Tapi salah. Mbak Abi, ini kayaknya pork deh itu. Kenapa sih giliran udah mau Pork begitu? cutlet ya? Kenapa giliran udah mau begitu baru diubah? Nyebelin banget sumpah. Ya udah boleh setitik deh. Ya udah, oke, jawabannya adalah Pork cutlet. tonkatsu namanya. Tapi bahasa Inggrisnya pork cutlet. Itu biasanya bentar, saya buka dulu contekan saya. Jadi gini, di Jepang itu ada dua istilah namanya tonkatsu sama tonkotsu. Dua ini adalah istilah yang sangat berbeda, tetapi sama-sama berasal dari daging babi. Kalau tonkatsu itu adalah daging babi yang digoreng tepung. Jadi irisan daging babi yang dilapis tepung panir dan digoreng dalam minyak yang banyak. Gitu. Itu namanya tonkatsu. Jadi kalau misalnya ada daging ayam, chicken katsu gitu kan. Nah, kalau satu lagi ada namanya tonkotsu. Tonkotsu adalah racikan kuah yang terbuat dari lemak, tulang dan kolagen babi. Jadi tulang babi yang direbus itu biasa tonkotsu itu disajikan dengan dalam bentuk ramen gitu. Disajikan dalam bentuk mie ramen. Dua-duanya enak ya. Tadi tonkatsu, satu lagi Tonkotsu. Satu katsu, satu kotsu. satu kotsu. Kotsu yang kuah, katsu yang goreng. Ya, katsu, chicken katsu aja ingat. Iya. Tidak jadi coret. Oke. Ini namanya pho. Pho. Mie khas Vietnam. Iya benar. Bacanya pho, Bacanya pho ya? kalau nggak salah. Aku sih bacanya udah po aja lah. Jadi ini tuh makanan khasnya penduduk Vietnam. Itu tuh isinya adalah mie beras dengan kuah segar campuran ayam dan daging. Juga banyak sayur-sayurannya kayak toge, terus kayak daun mint, kayak gitu-gitu. Enak banget guys, kalian harus coba. Di Indonesia juga udah banyak banget Iya, makanan terus- khas Vietnam yang kayak apa? Pho. Iya. Enak. Oke, berikutnya ya. Ya. Udah siap? Pajon. Korea Iya, benar. Selatan. Aku kan pencinta drama Korea ya. Jadi Pajon itu ada. Kamu aja jelasin deh. Pokoknya dia tuh kayak kamu revisi ya kalau aku Iya, salah iya. ya. Aku ada. Dia tuh makanan catatan. khas Korea Selatan. Jadi dia kayak telur omelet gitu tapi pakai terigu tepung gitu loh. Jadi dia sebutnya namanya pancake, ya kan? Iya, pancake. Pancake gitu. Dalamnya tuh kayak daun bawang. Terus suka dikasih kayak mungkin seafood kali ya. Iya, jadi kan namanya pajon, tapi sebenarnya makanan dasar itu namanya jun ya. Jeon. Jun. Itu adalah sebutan bagi semua dadar tepung terigu dalam makanan Korea. Gitu. Nah, kenapa yang tadi aku kasih itu sebutannya pajon itu karena dia disajikan dengan daun bawang yang banyak. Oh, jadi pajon. Tuh. Kalau Jadi kan mungkin pa pajun itu daun kali ya? bawang kali, pajun. Jadi pa itu mungkin daun bawang kali. Jadi kalau namanya jun adalah pancake. Ya. Aduh, muka aku masih bersih nih. Kita udah satu. Tompel lagi, tompel Dua. matahari. Ini deh. Mochi Yes. dari Jepang. Iya. Baik kan aku kan, sama kamu kan. Oke, jadi mochi itu dari Jepang. Yang dari kayak beras ketan gitu dihaluskan, kemudian dibentuk bulat lonjong, teksturnya tuh lembut, kenyal dengan rasa manis.
Jadi si mochi ini biasanya isinya kacang merah. Tapi kalau di Indonesia kadang suka banyak kayak isinya ada kosong lah, Iya, iya. kacang merah, kacang tanah. Bahkan ada yang isi durian. Ya, Wijen. iya yang mochi-mochi modern lah ya. Iya, iya. Matcha, green tea. Oh iya benar. Enak Kadang banget. tuh di Indo suka dikasih makan bareng es krim juga nggak sih? Ya, es krim mochi. Ya. Banyak sih dia variannya sekarang. Jadi kayak banyak dikreasikan Kalau menjadi di makanan lain. Jepang tuh suka berwarna-warni gitu, cuman mungkin isinya kacang merah. Iya. Oke, next ini masih temen satu negaranya nih. Jepang? Ya. Yakitori. Kamu baik banget sih sama aku hari ini, Westin. Yakitori yang memiliki makna harafiah daging ayam yang dibakar adalah sate khas dari Jepang yang umumnya menggunakan daging ayam. Potongan daging ayam yang dipotong kecil untuk ukuran sekali gigit ditusuk dengan tusukan bambu lalu dibakar dengan api arang atau gas. Mirip sate ayam ya? Cuman kalau sate ayam biasanya tuh lebih rada Kayaknya sebenarnya sama-sama sate sih, cuman kalau yakitori kadang suka diselipin daun bawang gitu nggak sih? iya. Kalau sate ayam kan kalau di sini biasanya dipakai bumbu kacang. Ya, kayak Kalau- modelnya kalau yakitori kayak taichan ya sih, warnanya putih kan? tapi Beda sih, rasanya, tapi cuma beda. warnanya putih gitu. Cuman iya, kan? cuma mirip ya. Dan kalau diperhatiin lagi yakitori itu dagingnya tuh dia rada melebar. Iya. Kalau kita dia lebih bulat, iya, rada bulat gitu. Kalau menurut Iya, ya penglihatan aku ya. Tom yum ini. bukan. Udah ya, kamu kalah ya. Enggak dong, kamu kan keceplosan. Hemul jampong ini. Nggak bisa lah, Westin licik lah kamu. Hemul Nggak jampong salah. adalah makanan kesukaan kita berdua. Jampong merupakan kuliner mie kuah pedas khas Korea, terbuat dari campuran mie, makanan laut, serta gochugaru. Gochugaru tuh kayak bubuk cabai gitu. Jadi yang buat warna merahnya itu dan pedasnya itu dari si gochugaru. Bedanya sama gochujang itu lebih ke kayak paste gitu loh. Dalam bentuk pasta. Paste ya, pasta. Pasta. Kalau si gochugaru dia tuh dalam bentuk bubuk kayak bon cabai gitu. Udah nih, aku kasih yang gampang. 45 ya. Kamu 5 kan. Gak apa, aku masih punya makanan pamungkas. Kamu harusnya tahu deh, karena kamu Cepet. karena kamu kan pernah tinggal di China selama setahun. Udah. Chow tofu. Cepet banget sih jawabnya. Karena aku ada juga. Tapi gambar aku lebih bagus daripada kamu, lihat. Gambar aku tuh lebih menarik daripada kamu. Ya ini mah menjebak, kali ini aku bilang takoyaki juga bisa. Gila guys, nanti kamu Kamu kan bulat-bulat Nggak, nanti kamu tunjukin ya yang gambar dari aku ya. Mana ada takoyaki, Cong. Jadi chow tofu itu gak pernah coba. Gak pernah, karena chow itu ternyata bau Chow, artinya. ya. Tofu itu tahu, dia tahu yang bau gitu kan. Jadi dia jualannya udah jauh, tapi wanginya udah gimana ya? Kita masih di sini jaraknya 10 meter. ya berapa 100 meter kali. 100 meter. 100 meter tuh 10 meter kali 10. Kita tahu. Maksudnya dari mana kira-kira? Nggak tahu. Pokoknya 10 meter kali 10 aja. Ya, 50 lah, 50 ya kali ya. mungkin 50 meter. Ya kalau memang hawanya Aku anginnya dari Indomaret sampai Pasar. nggak tahu deh. Ya mungkin sekitar segitulah 10 Pokoknya meter. iya 50 meteran, 10 50 meter. meter ya. Pokoknya enggak 10 meter masih deket. Ya Dari pokoknya sini ke situ 10 meter pokoknya masih bisa. dengan jarak yang jauh udah Udah kecium lah. cium duluan. Kita kan bingung gitu ya ini wanginya apa. Sebenarnya sih nggak terlalu bau banget sih kalau dari jauh ya. Cuman wanginya emang udah dicium. Cuma pas mendekat agak bau ya. Jadi nggak pernah mau cobain karena bau udah bau gitu. Cuman Tapi rasanya sih enak dengan itu sih. menjadi jajanan khas di Tiongkok sana, berarti rasanya enak dong. Aku nggak Atau tahu ya. mungkin rasanya khas kali. Jadi bikin orang tertarik buat makan. Nah, malah justru bau. Mungkin kalau di sini kayak tahu gejrot gitu kali ya. Tapi tahu gejrot nggak kecium sampai berapa meter. Iya, Pas kita maksudnya makan baru rasanya- kecium. rasanya mungkin. Iya Aku sih. nggak tahu, coba dijelaskan itu. Tahu busuk atau yang disebut dengan chow tofu adalah salah satu penganan tradisional Tionghoa. Tahu busuk adalah sejenis tahu yang difermentasikan lebih lanjut sehingga menjadi berbau tidak enak. Penyajiannya bermacam-macam, dapat digoreng, dikukus, direbus, atau dipanggang. Yang unik, setelah digoreng, direbus, dikukus, atau dipanggang, tahu ini tidak berbau busuk lagi dan dapat menjadi sebuah makanan yang sangat Nah, enak. itu terbau guys. Berarti jangan-jangan yang tercium itu yang belum enggak, diolah. itu udah diolah karena panas. Nah, karena kan dia simpan bahan bakunya yang sebelum Ya, mungkin yang kali diolah ya. dong.
Nah, ini kan chicken drumstick. Ini mah terlalu general nggak sih gambarnya? Bodo amat. Ayam goreng kali? Lok? Nggak tahu. Jadi loknya apa? Ayam goreng lah. Ayam panggang. No, chicken tandoori. Chicken tandoori itu apa? Chicken tandoori itu kulinernya khas India. Jadi sebenarnya nama tandoori itu adalah kayak wadahnya gitu yang menggunakan oven yang terbuat dari tanah liat. Biasanya digunakan untuk memasak daging yang kemudian dimasak dengan cara dibakar dalam tandoori. Nah, si tandoori itu dan bumbu khas yang dipakai itu adalah yogurt, mustard oil, garam masala, garam, chili powder. Terus chicken tandoori itu punya warna yang menarik ketika matang, katanya warna merahnya itu merah menyalanya itu dapat dari chili powder. Jadi dilumurin gitu. Tapi gak cuma masak ayam doang ya, bisa masak yang lainnya juga kayak ikan dan udang. Cuman ini Berarti tandoori itu nama bumbunya? nama tempat dia dimasak kayak ovennya gitu, oven tanah liat tadi. Tapi kelihatannya kayak ayam panggang biasa kan? Iya, tapi namanya chicken tandoori bukan ayam. Gambarnya menjebak. Enggak. Tapi itu Pokoknya ayam kayak- panggang bener Iya, dong ayam- harusnya. enggak, Ayam enggak. panggang yang Enggak. dipanggang di tandoori gitu kan? Jadi harus dicoret karena namanya lebih tepat chicken tandoori kan. Kali nggak usah main sama dia. Ya emang kemudian caranya dimasak, kamu bilang di apa? Dipanggang. Iya. Dibakar ini. Dengan cara dibakar di dalam tandoori. Salah berarti kamu. Dibakar kan dipanggang, Enggak, berarti. beda. Dibakar kan ada apinya langsung, kalau dipanggang cuma terus gitu, beda. Ini buatan, enggak kasih sama kamu. Apaan nih? Kamu tuh ganteng kali. Nasi biryani. Kamu kan kemarin udah Mali. Kemarin tuh nasi kebuli dong. Oh, beda ya. I see. Yeay. Muka aku bersih mengkilat. Nasi biryani atau biryani atau biryani adalah hidangan berupa nasi, biasanya dari beras basmati, mungkin nama jenis berasnya kali ya, yang dimasak dengan rempah-rempah, lalu ditambah dengan sayuran atau daging daging ayam, ikan, udang atau sapi. Tapi yang kasih tuh nasinya kali ya. Iya, nasinya tuh dia rada-rada panjang gitu loh. Oh. Makanan ini berasal dari Asia Selatan, terutama dari India dan Pakistan. Kemudian ada juga di Indonesia dan Malaysia. Hidangan ini disebut dengan tambahan kata nasi biryani, biryani atau biryani. Nama hidangan ini, maksudnya kata biryani ini berasal dari bahasa Persia, beryan, yang berarti goreng atau panggang. Kamu pernah nyobain? Kalau nggak salah dulu pernah deh. Enak sih, karena dia dimasak dengan kayak bumbu rempah gitu. Karena kan dari India itu kan bumbu rempahnya kuat banget gitu loh. Iya deh. Nggak tahu kamu nggak tahu. Apaan nih? Hotdog ini? Nggak tahu, ini pasti kamu nyari yang susah kan. Kita pernah makan ini. Hotdog? Jadi hotdog nih lo. Sabar. Aku udah nggak sabar. Aku tahu kita prosa. Jangan nyontek dong. Nggak ada. Hotdog, Hotdog, kebab kali, kebab. kebab. Oke, salah. Namanya banh mi. Ingat ya kita pernah makan pas kita pesan di TA. Nggak tahu. Lupa. Banh mi. Lupa. Khas Vietnam. Makan sama cowok lain kali. Enggak, makan sama lu. Gua ada fotonya lu ya. Jangan gitu lu ya. Jadi kok ngamuk? Jadi banh mi itu salah satu makanan seperti sandwich dari Vietnam. Jadi dia tuh rotinya dari roti baguette yang diisi dengan wortel, lobak putih, potongan daging, bisa daging ayam, babi yang tipis gitu, dan daun cilantro. Banh mi ini merupakan makanan peninggalan dari zaman Prancis karena Prancis membawa pengaruh besar dari Vietnam. Pantas rotinya roti baguette ya. Roti baguette tuh roti yang panjang gitu. Iya, panjang tapi dibagi dua gitu loh. Ih, enak loh kamu. Berarti kayak sandwich dong Kamu ya. pernah makan? Panjang amat, Bu. Satu garis, Pak. Waduh, kumis. Cakep deh. Cakep. Aku nggak tahu. Ayo, Lok. Ntar lo. Lok. Nggak suka kan digituin?
daging sapi cah. Cah apa? Toge. Lo? Toge kacang panjang. Lo? Bodoh amat. Salah. Apa itu? Sebentar, saya buka dulu cantikan. Lap Khmer adalah makanan khas Kamboja, yaitu beef salad yang dimasak dengan jeruk nipis serai, bawang merah dan bawang putih. Apa? Lipstick. Aku yang buka ya, aku nggak mau Ya, patahnya oke. makin itu. Segini juga cukup, jangan Ya, terlalu oke. cepat keluar kok. Jangan dihukum, jangan. Yang sebelah sini aja lah. Gak usah ngatur-ngatur. Aduh, jangan gitu dong, kasar banget sih. Jangan ditekan! Ih, ya. Gue udah bilang jangan. Enggak, nggak patah. Bukan masalah patah, dia jadi tuh. Ya, ini kan tadi gara-gara kemarin patah. Kagak, itu gara-gara lu kekencengan. Ya udah. Enggak, seru sumpah. Cuma begitu doang bisa. Jadi coba liatin ke kamera muka kamu. Apaan sih ini kayak codet deh. Kayak habis tawuran. Terus kena bacok gitu ya. Gila banget gue. Nih. 1, Diam dulu. 2. Bebek, ini bebek packing. Beijing Kauya. Bener ya? Ya udah. Ini makanan terkenal ya. Ya, Tidak ini hanya di Tiongkok sana, di Indonesia pun ada ya. tapi memang originalnya dari Tiongkok ya. Dari Beijing ya. Jadi bebek packing adalah salah satu makanan khas Cina yang halal karena berbahan dasar bebek yang dipanggang dan dibumbui dengan rempah-rempah serta kecap. Bebek packing berasal dari Beijing yang dahulu dihidangkan khusus untuk kaisar. Jadi makanan kaisar, makanya makanan mahal kan. Rasanya yang lezat membuat sajian ini begitu terkenal di seluruh dunia. Di restoran berkelas, bebek packing disajikan utuh dengan cara dipotong langsung di depan pelanggan. Enggak sih, aku nggak dipotong langsung di depan pelanggan. Ini pada umumnya. Ya, namun beberapa restoran juga menerima pesanan dalam jumlah porsi tertentu. Bikin enak tuh selain memang dari bumbunya dan Aku cocolan kecapnya juga nggak sih? Oh iya, enak banget itu. Iya kan? Nah, si sausnya itu manis. Terus kulit daging bebeknya tuh kan yang crispy gitu, ya kan? Garingnya cuma di lapisan Ya, itu tuh atasnya. enak banget kalau masih hangat-hangat kan. Hmm. Jadi kayak masih crunch gitu kan. Masih nih, Bacang. nasi ketan. Kasih tim. Bacang. Nasi ketan, ada jamur, ada lapcong. Oh my god. Kita lock yang mana? Sipit kali. Apa? Yang semua kamu sebut sebenarnya benar. Jadi ini namanya lo mai kai. Lo mai kai atau dalam kurung nasi ketan ayam ala Chinese. Ya kan nasi ketan kan. Lo mai kai adalah Ikan gitu kan. ya, lo mai kai adalah sajian yang umum dijual di kedai atau rumah makan yang menyajikan dimsum. Disajikan di wadah-wadah kecil aluminium sehingga lebih praktis untuk dikonsumsi atau disimpan. Maksudnya disimpan di dalam freezer gitu kan. Atau lebih tradisional dibungkus dengan daun teratai. Ya kan, itu udah pakai daun. Rasanya mirip bakcang. Lo mai kai aslinya tidak disajikan dengan sambal, tapi untuk meminimalisir rasa enek karena manis yang dominan, Karena ketan ya. ya biasa bisa dimakan bersama sambal yang agak asem. Ya lah, aku suka. Tapi memang benar sih, kita kan pecinta dimsum juga nih. Iya. Kalau kita makan dimsum terus kita pesan mau makan, biasa pasti paling banyak pesan 2 lah. Iya, aku 1. Karena Iya. kenyang banget. Maksudnya itu kan memang kayak walaupun dia masuk dalam kategori dimsum itu kan cenderung image-nya tuh side dish ya. Iya. Tapi lo makai itu sendiri, dia tuh dibungkus begitu, satu bungkus itu tuh kayak sama kayak makan main dish gitu loh. Karena dia nasi kali ya, nasi ketan ya. Biarpun- Lebih kenyang Dia gitu. pun sebenarnya kecil ya, nggak Dia terlalu iya, besar. bentuknya kecil gitu. Tapi padat banget. Gitu. Tapi bener kan, biasanya pakai daun kan. Iya, dia biasa dibungkus dengan daun. Cuman Ini mirip nasi tim. Tapi, cuman kalau dia nggak ketan. dibungkus oleh daun, dia dibuatnya kayak nasi ketan aja gitu. Iya. Jadi kayak bacang juga tapi agak padat. Iya. Ini apa? Telur? Ini sei sapi apa? Tahu perak apa nih? Lap. Ya apa? Nggak tahu. Oke. Sei sapi. Salah. Apa Aku namanya? seneng kalau bagian kamu salah. Semangat. Fried carrot cake. Astaga, itu carrot cake. Kamu lihat dong. Mungkin kamu mungkin menebak ini roti. Tapi ternyata ini tuh wortel, potongan wortelnya gitu. Iya, sama lobak putih. Dia memang bentuknya tuh kayak roti gitu loh, kayak kue roti gitu loh. Ya. Jadi fried carrot cake ini kan warnanya hitam ya. Hitamnya tuh dari saus hitam karamel dan fried carrot cake putih Ini karamel. dengan telur yang digoreng garing hingga warnanya berubah menjadi kemasan. Enak. Kasih ngaku.
Ya Kamu kan itu suka side dish yang wajib kalau kita lagi makan di makanan Asian gitu. Jangan panjang-panjang dong. Ya udah, aku mau bikin kamu juga kayak tawuran dong. Jenggot lagi. Astaga. Cakep deh kamu. Roti canai. Kenapa sih gue nyari soalnya gampang-gampang banget. Roti canai adalah sejenis roti pipih atau flatbread dengan pengaruh India. Tapi roti canai ini sendiri bukan berasal dari India. Kok dari mana? Jadi itu mungkin dulu tuh ada namanya, nggak tahu namanya apa. Itu dari roti dari India. Prata bukan? Bukan, jadi justru roti canai, roti prata, dan roti Mariam itu adalah roti yang sama. Oke, dari Itu banyak ditemukan di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. iya bener banget. Aku makan roti canai pertama kali itu di Malaysia. Iya. Terus roti Mariam itu di Indo. Cuman memang sih yang biasanya yang ngejual roti canai, roti Mariam Orang India. itu banyak orang India Iya, gitu. Tapi jadi kayak kesannya roti canai itu orang India, padahal ternyata Singapura Malaysia ya kan? Singapura, Malaysia, Indonesia gitu. Roti ini biasa ditemukan di gerai mamak di Singapura atau di rumah makan Aceh dan Sumatera Barat di Indonesia. Di Singapura, roti ini dinamai roti prata. Bentuk dan bahannya mirip dengan kerala porota. Roti ini sangat pipih karena dibuat dengan cara diputar hingga tipis. Jadi dia bentuk. Iya, kayak martabak telur tapi Ya. dibuter gitu kan? Ya kan kalau kamu pernah di atraksi dia bisa sampai lempar-lempar. Iya, ada. Kemudian dilipat dan dipanggang dengan minyak, atau bisa pula dengan menebarkan adonan setipis mungkin di atas panggangan. Agak mirip sih sama kayak bikin apa namanya, yang martabak telur tapi yang tanpa isinya gitu. Jadi kayak kulitnya martabak telur. Kalau yang aku suka tuh roti canai itu kalau aku biasanya pakai susu kental manis doang. Aku colek gitu. Biasa tuh ya variannya tuh bisa disajikan antara Ada susu kari kental ya? manis atau dengan kari. Jadi kalau kamu lagi pengen makan yang manis-manis, roti canai ini bisa dicocol Pakai dengan susu kental manis. Iya. Tapi kalau pengen yang savory, yang ya lagi lapar pengen makan lauk berat bisa pakai kari. Kan terus orang biasanya India. belinya bareng sama teh susu itu, teh tarik. Teh tarik yang dia Teh tarik tarik. panjang-panjang gitu ya. Enak banget ya. Nanti kalau kemarin kita harus Malaysia deh kayaknya nanti. Malaysia, kita harus cobain lagi. Oke, aku kasih terakhir. Harusnya kamu tahu ya. Oh, kamu nggak tahu, udahlah aku nggak ngasih. Keterlaluan ya. Apaan nih? Yang mananya? Ayam pecamkeh ini? Bukan. Loh? Ntar dong. Ini apa ya? 1, 2, 3 lok. Nggak tahu pecamkeh kali, ayam Oke. putih. Westin, aku pernah ngasih tahu ini ke kamu. Tapi aku nggak pernah makan. Mungkin kamu pernah makan pas di Malaka. Chicken rice ball. Itu kan nama yang sangat umum. Mana rice-nya? Ini rice, yang bulat-bulat itu rice. Itu rice. Bro, yang kata nggak? Ini. Astaga, ini awan dari Aku mana? kalau nggak gara-gara si makanan apa tuh si salad beef itu, muka aku bersih. Gila, satu doang guys, biar guys. Kenapa sih? Pasti ini makanannya aku nggak tahu kan? Aku mah semua yang makanannya kamu tahu loh. Tapi kayaknya kamu pernah makan ya? Nggak pernah makan. Ganti. Ganti. Sama makanan dari Asia sah-sah aja dong, kenapa sih? Tadi kamu bilangnya pas bikin gini guys, bikinnya jangan susah-susah ya, bikinnya yang kita familiar ya, bikinnya yang kita kira-kira tahu ya. Familiar? Harusnya kamu familiar dengan ini kalau aku sebut. Sampai kalau aku nggak familiar kamu ganti ya. Enggak. Apaan? Licik banget. Kalau sampai nggak familiar kamu ganti dong. Kamu Banyak sebegitu bentuknya. pingin menangnya ya? Iya. Kalau menang dapat Nggak. apa sih? Tahu juga udah banyak ini asalnya. Enggak, tapi maksudnya diganti dulu dong. Enggak dong. Nggak licik, tadi kamu bilang familiar. Harusnya familiar. Kan kalau kayak gitu kamu tinggal ngomong enggak walaupun Ya kamu udah. familiar. Apa? Sop jeroan kali, sop nangka, gulai nangka. Nggak tahu gua, aneh bentuknya. Jadi lo kayak. Iya loh. Jadi ini makanannya namanya korkok. Naon eta teh aing juga nggak tahu. Korkok Mana adalah tadi gimana barbecue ala Mongolia. Nggak tahu gua. Korkok merupakan daging yang dipanggang dengan menggunakan kumpulan batu panas dalam sebuah wadah. Bahan dasarnya terdiri dari potongan daging domba, kentang, wortel, dan kol. Adapun sebagai penambah cita rasa menggunakan paduan bawang putih, lada hitam, dan garam. Aku yang putar. Kalau kan tadi gua temenan. Gak masalah. Dah. Aku bikin serasa. Udah? Belum. Udah. Licik ya? Licik. Ini kan udah kecoret.
Kenapa sih? Getek ya, ya getek. Kamu nggak getek nih gini aku getek. Ya udah, Diam. udah kali. Apaan lu? Lu yang apaan? Udah curang, play victim lagi. Aha, jadi pemenangnya siapa? Siapa? Melta. Yeay. Ya udah, oke. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalkan punya ide buat main challenge atau games lainnya atau hadiah bukan hadiah, hukumannya apa mau diganti gitu boleh nanti. Karena lipstiknya sudah patah ya, jadi mungkin next kita nggak pakai lipstik jangan lagi. nggak pakai lipstick terus. Ya. Lu mau patahin apa lagi eyeliner gua? Oke. Thank you for watching. Bye.